Fa akhrajahuma min dzalikan na'im. Seketika, ada huruf fa ya di sini disampaikan huruf fa. Setelah melanggar langsung dikasih sanksi. Tidak nunggu nanti dan nanti. Bayangkan Bapak Ibu, ini yang terjadi pada Adam, Abuna Adam alaihissalam, itu juga bisa terjadi pada generasi setelahnya. Dan kita adalah keturunan daripada Adam, sehingga sering disebut dengan zurriyatul Adam, keturunan Adam, atau ya Bani Adamah, itu juga bermakna keturunan dari Adam. Seketika kemudian dikeluarkan oleh Allah dari surga yang penuh kenikmatan. Kadang ada yang kemudian berandai-andai, lah Pak Ustaz, kalau misalkan Adam tidak melanggar, berarti kita di surga ya? Gimana nggak lahir? Allahu a'lam. Pasti ada hikmah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada sia-sia yang Allah ciptakan. Karena dulu bapak kita pernah di surga, dan semoga insyaallah kita akan kembali ke surga insyaallah. Amin. Nah, ba'da'an aghwahuma bil akli minasyajarah. Jadi menggelincirkan. Kata-kata menggelincirkan, jadi setan, iblis itu menggelincirkan Adam, berarti sesuatu yang halus dan lembut. Seolah-olah tidak salah, tapi itu ada kesalahan, maka menggelincirkan. Beda kalau misalkan dijorok, kemudian didorong kan ketahuan kerasnya, ketahuan marahnya. Tapi ini kemudian agak halus, tapi itu menyimpang. Itu perbuatan dibenci oleh Allah. Jadi seolah-olah tidak menyimpang. Maka setan ketika menggoda kita, gak apa-apa, nanti istighfar, gak apa-apa. Kamu kan sudah tahu bagaimana istighfar kan, bagaimana cara tobat, nggak apa-apa, masih sehat. Nanti istighfar, nanti setelah ini tobat. Kalau setan membisikkan, menggoda, oh kamu sudah Islami ya setan ya, kemudian mengingatkan saya untuk tobat. Tidak. Di saat setelah bermaksiat atas godaan setan dan kemudian berpikiran untuk tobat, nanti disimpangkan lagi pikirannya lagi, sehingga lupa untuk bertobat. Seolah-olah kita bayangin gini Bapak Ibu, bayangin gini. Seseorang yang setelah maksiat, kemudian dia menikmati maksiat itu, belum bertobat saat dia duduk, kemudian di sampingnya ada malaikat Israel. Kemudian Israel mengatakan, "Bos waktu nih." Gak sempat dia bertobat. Pak. Gimana? Apakah akan meminta dispensasi diperpanjang 2 menit untuk bertobat? Gak bisa. Wes waktu nih, wes cici wanci nih, titi wanci nih. Itulah. Ini menjadikan kita ngeri kalau misalkan bermaksiat tidak langsung segera untuk bertobat. Bukan berarti kita adalah orang yang putih bersih, tetapi kita harus menjadi orang yang bersegera untuk bertobat kepada Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindarkan diri dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah memindah tempatkan Adam dan Hawa tidak lagi di surga, kemudian di bumi. Sehari ini semacam firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 20-21, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Wa qasamahuma inni lakum minan nasihin. Ini mengutip gini. Jadi setan iblis itu kemudian memberi pemanis kepada Adam. Adam, Hawa, Tuhan kalian itu tidak melarang kalian berdua. Tidak. Tuhan kalian itu tidak melarang kalian berdua dari memakan buah pohon ini. Tetapi jangan sampai kalian itu menjadi kekal. Malaikat ini ada yang mengartikan kekal atau menjadi malaikat. Kalian berubah menjadi malaikat dan kalian akan menjadi kekal. Wa qasamahuma, kemudian iblis bersumpah, "Suwan, aku inilah dalam minan nasihin." Saya ini benar-benar menasihatimu. Dia bersumpah menjadi menasihati Adam dan Hawa. Karena dilihat kan dari sisi misalkan senioritas di surga antara Adam dengan iblis, siapa yang lebih senior? Iblis kan. Ternyata itu kemudian ditarik di dunia manusia. Ternyata junior itu juga akan manut terhadap seniornya. Kan gitu, mahasiswa lama dengan mahasiswa baru yang baru juga akan ikut mahasiswa lamanya, nggak berani untuk membantah. Karena ada nafsu, dan dalam diri iblis juga ada nafsu, kemudian dalam diri manusia juga ada nafsu. Oleh karena itulah kemudian iblis iblis mampu mengalahkan dan menggoda Adam dan kemudian diturunkan dari surga.
Di sini Bapak Ibu, inna syaitana lakum aduwwun. Jadi setan itu adalah musuh. Oleh karena itu, kalau Allah menjadikan setan sebagai musuhnya, maka kita selaku hamba Allah jangan jadikan mereka sebagai teman. Kalau kita jadikan sebagai teman, berarti kita dimusuhi oleh Allah. Kita berteman dengan makhluk yang dibenci oleh Allah. Nah, terus bagaimana murkanya Allah terhadap kita? Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Maka jadikanlah musuh. Tetap jadikanlah dia itu musuh. Baik, tapi dia baik kok gitu. Mungkin ada Pak yang baik, setan yang baik? Enggak, tidak ada. Namanya setan itu tidak ada yang baik. Setan. Karena di saat disebut dengan setan, berarti dia tidak taat kepada Allah. Dan siapapun yang tidak taat kepada Allah, dalam pandangan Allah itu tidak baik. Ya. Dan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan menggoda manusia untuk menemani mereka di neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Akhirnya kemudian juga Allah beri kesempatan kepada Adam untuk bertobat. Kalau ibu pernah ke Jabal Rahmah, pernah yang di mana gitu? Arafah gitu. Di Arafah itu kan ada bukit namanya Jabal Rahmah. Kemudian disematkan sejarahnya adalah di situ tempat pertemuan Adam dan Hawa setelah sekian tahun dipisah oleh Allah. Saya jadi lupa di mana diturunkan Adam dan di mana diturunkan Hawa. Kemudian mereka bertemu di Jabal Rahmah di Arafah. Dia ada tugu yang kemudian warnanya putih tinggi. Nah, setinggi orang berdiri, maksudnya dia lebih tinggi daripada kita. Tapi kalau kita berdiri di samping tugu itu, kemudian ada banyak coretan. Warnanya hitam, itu adalah coretan nama. Yang tidak dibenarkan adalah siapa yang menulis nama di tugu itu, kalau dia belum nikah maka akan dipertemukan jodohnya. Nah gitu, lumayan Pak. 2005 saya dapat foto banyak, foto KTP itu banyak. Itu pun sebelum musim haji, maksudnya adalah sebelum Arafah. Jadi kita ke sana tanggal berapa ini? 8 atau 7 untuk survei lokasi. Banyak, itu sudah banyak. KTP yang kuno, putih sama kuning, masih ingat Pak? Jadi kan generasi biru atau putih kuning Pak. KTP yang kalau di depan warnanya putih, yang belakang warnanya kuning. Itu masih saya nemu satu. Sama yang warna biru ada juga nemu satu, dan banyak foto 3x4, 4x6 ada. Bagaimana orang kemudian menemukan fotonya dan tahu siapa dia? Tidak ada nama, tidak ada nomor HP, tidak ada alamatnya. Gimana mau ketemu jodohnya? Secara rasional sudah tidak masuk akal. Itu yang tidak dibenarkan di sana. Sehingga kemudian dijaga untuk dari segala bentuk kesyirikan. Dan tidak ada anjuran sholat khusus di situ. Sholat khusus di situ itu nggak ada. Sholat khusus di situ. Nah, kemudian Allah terima tobatnya, dan kemudian dalam doa Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami ya Allah. Jika tidak Engkau ampuni kami ya Allah dan rahmati kami, maka tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi. Nah, ini doanya dari Adam. Wa taqabbalallahu taubah. Allah menerima tobatnya. Nah, saat ada melakukan seperti ini, sudah jadi nabi atau belum? Belum ada makhluk kecuali mereka berdua. Belum ada keturunan. Qabil dan Habil pun belum lahir. Qabil dan Habil juga belum lahir. Berapa anaknya Hawa? Berapa kali Hawa melahirkan Pak? Melahirkan 50 kali. Dan setiap melahirkan itu kembar, laki perempuan. Laki perempuan berarti jumlahnya berapa? 100. Dr. Al-Ghazali pernah menyebutkan hal itu. Sehingga pada masa Adam alaihissalam itu masih berlaku pernikahan silang. Pasangannya Qabil itu menikah dengan pasangannya Habil. Qabil laki, kemudian ada pasangannya perempuan. Nanti Habil lahir laki, kemudian ada pasangannya perempuan. Disilangkan. Nah, kenapa kemudian Qabil menyerang Habil? Sebenarnya kembarannya Qabil itu perempuan cantik jika dibandingkan dengan kembarannya Habil. Maunya kan Qabil nikah dengan kembarannya sendiri, tapi dengan syariat yang berlaku pada Nabi Adam, dia harus disilangkan. Maka ternyata tidak terima, itulah kemudian terjadi pembunuhan setelah persembahan untuk korbannya itu tidak diterima oleh Allah juga. Nah, itu nanti ceritanya sendiri. Oleh karena itu, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, apa kaitannya kisah ini terhadap orang-orang kafir Quraisy?
ketika Rasul SAW diperintahkan oleh Allah untuk menceritakan ini kepada kaumnya, wabil khusus untuk orang-orang kafir Quraisy, agar mereka juga bertaubat. Dulu ada makhluk yang melakukan perbuatan dosa, kemudian bertobat, dan Allah terima tobatnya, yaitu Adam. Sedangkan sekarang kalian, orang-orang kafir Quraisy, kalian tidak beriman, itu pelanggaran. Kalau kalian bertobat dengan beriman kepada Allah, maka Allah pun mengampuni pertobatan kalian. Dan ini berlaku untuk kita. Untuk berlaku kita, tidak ada wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kita dan memberi rahmat kepada kita kecuali Allah. Kalau tidak, ya kita termasuk orang yang merugi kita. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Sekalipun kita sudah minta maaf kepada orang yang kita sakiti misalkan, kita juga tetap bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, li'anna katsirul qabul li taubah. Li'annahu katsirul qabul li taubah. Wa surrahma lil ibad wa asbahan nas fil ardi sinfaini. Allah itu zat yang banyak menerima tobat. Innahu kana tawwaba. Banyak menerima tobat. Bahkan boleh jadi kita yang capek untuk bertobat daripada Allah menerima tobat kita. Oh, bisa jadi manusia itu capek dalam beribadah daripada Allah kemudian menerima ibadah kita. Kan ada yang saya udah banyak beribadah, sebanyak-banyak ibadahnya kita, itu mungkin belum sebanding dengan nikmat yang Allah berikan.